Ini nggak bakal selesai di sini. Sudah dihubungi, Bu. Sudah dihubungi, Bu. Ayo, mau perpanjang dari Siloam. Kalian. Dia merasa bersalah. Enggak juga. Jangan keluar. Jangan keluar. Enggak ada urusan ya. Lu polisi. Lu punya anak enggak? Kalau anak lu sekarang kecil kayak gini. Polisi mana? Lepas dari salah atau nggak salahnya si perawat, mungkin ini pukulan untuk semua rumah sakit, pukulan besar untuk semua perawat-perawat di muka bumi Indonesia ini. Ini supaya kalian sadar, kalian sudah disumpah, makanya jangan pilih-pilih bulu, ya kan? Ini seolah-olah nggak tahu lah ya, mungkin bapak itu memang sangat sayang sama anaknya ya, namanya kita lagi kondisi sakit, infus putus ya, mungkin bapak itu silap, kalaf. Tapi ini pukulan besar untuk semua perawat-perawat ya, karena selama ini kalian banyak yang sombong, banyak yang lantam, apalagi kalau merawat dari orang-orang miskin, dari BPJS, dari pakai surat miskin, dari pakai surat KIS. Muka perawat ketong sampah, malam hari tidur ngorok, chatan sama jantannya, teleponan sama jantannya. Kita yang merawat sendiri anak kita, keluarga kita dalam ruangan, capek deh, ya kan? Apalagi kalau kita pakai BPJS, terlihat dari keluarga miskin. Udahlah ya, perawat-perawat ini sadar, kalian sadar, supaya kalian jangan pernah sepele sama pasien, mampus. Kalau saya sih yes, apa kata si Mbak Ratu Ento, karena apa yang dia bilang ada benarnya juga menurut saya, karena supaya jadi pelajaran bagi perawat-perawat yang ada. Walaupun itu tidak semua rumah sakit atau tidak semua perawat-perawat bersifat seperti yang dia katakan, bahwasanya perawat itu ada yang cuek atau bagaimana, cuman tetap namanya perawat harus lebih lagi ke pasien, lebih dekat atau lebih lagi untuk memperhatikan pasien supaya pasien juga cepat tertangani, bukan karena dia kaya atau bukan karena dia mampu. Sekalipun itu pasien yang tidak mampu sama sekali tetap dilayani. Itu sih pendapat saya. Hai manusia-manusia sok suci, aku nggak paham. Aku tidak membenarkan adanya pemukulan dengan siapapun. Pencuri masuk aja ke rumah kita, mau perkosa anak kita bunuh, toh kita tetap di penjara kok di muka bumi ini. Itulah hukum kita. Dan aku tidak bela si botak ataupun si perawatnya, karena aku tidak ada di situ. Makanya otak, kuping sama jantung kau sinkronkan supaya kau bisa menelaah video aku ya. Jangan sok tai. Di sini yang aku bahas adalah supaya semua rumah sakit dan perawat-perawatnya sadar, supaya ini kamu sadar, ini pukulan dari Tuhan, supaya kamu tidak pernah mengkotak-kotakkan orang yang BPJS, yang miskin, muka kau setelek kayak tong sampah. Sekarang kena pukulan dari Tuhan supaya kamu lebih menghargai sesama manusia. Itu tujuan dari video aku. Aku tidak membenarkan adanya pemukulan dan aku juga tidak tahu permasalahan sebenarnya. Intinya sudah dipenjara kan, tapi ini pukulan buat semua tenaga medis supaya kamu sadar. Muka perawat ketong sampah, malam hari tidur ngorok, chatan sama jantan. Jadi ini ngomongin emak-emak itu ada benernya juga sih. Memang ada beberapa perawat yang seperti itu, memang itu kenyataannya. Tapi banyak juga di luar sana perawat-perawat itu yang baik, yang kerjanya dengan sepenuh hati. Bahkan di saat COVID seperti ini ya, dia ada di lini terdepan, ninggalin keluarganya, ninggalin teman-temannya untuk melayani dengan sepenuh hati di saat COVID seperti ini loh. Dan itu kita harus apresiasi. Dan juga perawat-perawat, dokter, semua tenaga medis itu disumpah untuk melayani dan diajarkan untuk melayani dengan sepenuh hati, tidak pilih-pilih. Ya jadi itu oknum yang saya ngomongin ya. Sama seperti ini nih, kalau saya bilang semua penjual krim itu abal-abal. Enggak. Yang enggak seperti itu, ada yang oknum, termasuk yang ini nih. Ini sabun, ini toner entok. Nah, ini namanya oknum nih. Ini sunblock entok. Ada yang pakai baju dokter. Mudah-mudahan bukan main dokter-dokteran ya.
komen perawat aja, kok jadi lari ke skincare, kok jadi lari produk kecantikan yang dijual sama Ratu Ento. Itu semuanya tergantung orang yang mau beli apa tidak. Mau itu produk kecantikannya yang dibilang abal-abal, itu tergantung orang yang cocok dan suka mau membeli. Jadi kita juga tidak boleh mengkomen asal aja tentang apa yang dijual orang lain. Oke? Bijaklah dalam berkomen. Lagi di klinik kecantikan, ya Allah dingin banget, sejuk banget. Perawatnya ramah-ramah, baik-baik. Lah iyalah klinik kecantikan ya kan? Mahal, pakai duit cash, orang-orang kaya semua yang kemari. Coba pakai BPJS, coba kalau pakai sarung dan orang miskin, pasti setelnya setel tong sampah. Tong sampah, ekspresi nggak boleh tong sampah kalau sama BPJS ya. Tidak boleh ekspresi tong sampah. Orang miskin BPJS juga manusia, juga bayar. Oke? Tidak boleh ekspresi tong sampah. Kalau kamu bilang, hai dokter, kalau kamu bilang banyak yang baik, yang baiknya yang mana? Itu karena kamu mungkin perawat kamu yang baik sejauh ini. Dari 10 perawat yang ku jumpa, paling-paling 1 yang baik itu pemperawat kecantikan. Kok yang lainnya zong, setel, tong sampah. Jadi kamu bilang di gardu terdepan ya memang benar. Yang baik, ya memang banyak yang baik, ya benar juga. Nggak semuanya setel tong sampah ya benar juga. Tapi nggak pernah ketemu tuh. Baru kedua, kalau kamu bilang jas putih ini dokter-dokteran, hai, ilmu kamu berarti masih rendah banget. Ini universal, jas warna putih siapa aja boleh pakai sayang. Baru kalau kamu bilang aku penjual krim abal-abal, enggak, di rumah detok aku jual yang Bepom semua. Soal aku pemakaian pribadi mau pakai yang abal-abal atau enggak itu kan hak aku. Ada yang mau, ya keluarga aku yang mau ya aku kasih. Kenapa? Lu panas bersaing sama Ratu Ento. Twih. Lepas dari salah atau nggak salahnya si perawat, mungkin ini pukulan untuk semua. Aku juga pernah mendapatkan pelayanan yang gak bagus di salah satu rumah sakit di Batam, dan rumah sakit ini udah cukup terkenal dan besar. Gak tahu apa karena aku pakai BPJS, gak tahu juga, dan aku juga tidak menyalahkan rumah sakitnya, tapi tetap menyalahkan suster ataupun perawatnya. Nah di situ aku lagi operasi dan aku menanyakan 3 hal kepada suster itu, dan 3 kali dia menjawab dengan wajah judes, jutek, cuek, kayak nggak berak 5 minggu. Dan aku kesal dong, ya kan, kayak seakan-akan kita itu nggak bayar apa-apa di situ. Aku langsung ngadu sama dokter yang menangani aku pasca operasi, dan besok paginya dokter itu langsung membawa 6 suster itu ke ruangan, ditanyakan yang mana pelayanannya nggak bagus, aku tunjuk dong perempuan itu, dan di situ juga dia langsung minta maaf dan wajah tertunduk merasa bersalah, dan besok paginya dia melayani aku dengan wajah tersenyum keramahan seakan-akan baru dapat lotre. Ingat ya, jangan sampai setelah kena adu baru kamu merubah pelayanan kau dengan baik. BPJS itu kita bayar loh tiap bulan.